bersama kita. Nggak masuk ya, nadanya nggak masuk ya. Bersama aku Kiki Saputri Dan aku Arafa Rianti. hanya di Ngoceh. Di segmen kali ini, segmen yang akan membacakan berita-berita yang seru banget. Di mana lagi kalau bukan di segmen Harta Tata Berita. Berita yang pertama apa tuh Ibu Kiki? Kita masih berkaitan dengan COVID-19. Walaupun sudah masuk ke PPKM level 1, tapi ada info terbaru yaitu bahwa selama September dan juga Oktober kemarin terjadi penurunan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Alhamdulillah. Dan juga di India dan juga di Inggris. Bahkan Indonesia berhasil menurunkan dengan drastis angka kasus positif dan kematian akibat pandemi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Indonesia bahkan mendapatkan pengakuan internasional atas keberhasilannya tersebut. Namun ini juga harus kita waspadai ya, jangan sampai kita terlena. Betul banget. Ya kan? Karena masih terngiang di telingaku. Terlena. Jangan seperti itu ya, Fa. Karena katanya lu punya orang dalam. Oh, jadi yang diungkapkan sama Menko PMK ini. Iya, itu. Muhadjir Effendi ini baru-baru ini telah terjadi tren kenaikan kasus aktif di 131 daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi, namun tren naik ini harus diperhatikan bersama untuk diambil langkah pencegahannya. Betul, apalagi setelah dilonggarkan PPKM, jangan tiba-tiba langsung semena-mena kemana-mana gitu ya kan. Jangan ada jaga jarak. Betul, jangan sampai terjadi gelombang ketiga. Aduh, jangan sampai deh kapan berakhirnya pandemi ini ya kan. Nah, untuk itulah teman-teman, pemerintah kita tercinta sudah menggalakkan lagi program vaksinasi. Dengan target 60% warga sudah selesai vaksin dosis kedua pada Desember 2021. Betul banget. Udah vaksin yang kedua belum? Udah dong, udah kelima ini. Banyak bener loh. Banyak kan ya. Dan di Bali akan jadi prioritas Niki, karena keran pariwisata sudah dibuka dan Bali akan jadi tuan rumah penyelenggaraan beberapa event internasional di akhir tahun ini dan awal tahun depan. Makanya buat teman-teman yang pengen cepat-cepat bisa ke Bali, ikutin aturan pemerintah dengan vaksin. Betul. Halal, aman, BPOM. Jadi vaksin aja sah. Betul, dan gak sakit guys. Rasanya cuma kayak gitu doang gak sih? Lebih sakit dibohongin gak sih? Kalau aku sih nggak pernah. Kalau kamu kan sering banget, jadi udah nggak sakit kan? Iya, kalau kamu kan kamu yang bohongin pasangan kamu kan? Tapi nggak apa-apa, karena ada kabar gembira untuk kita semua. Aduh. Jadi guys, di awal bulan November ini, kalian diperbolehkan untuk vaksin untuk teman-teman usia 6 sampai 11 tahun. Yeay. Wow. Usia 6 sampai 11 tahun ini kebetulan emang teman saya. Oh, seangkatan ya. Jadi ada vaksin Sinovac diizinkan oleh pemerintah untuk vaksin ke anak 6 sampai 11 tahun ya, Pak. Jadi Badan POM ini akhirnya menerbitkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Walaupun izin ini baru untuk satu jenis vaksin, tapi ini tentu disambut dengan sukacita karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai diinisiasi. Sudah mulai diinisiasi. Iya, betul. Betul sekali. Jadi setelah serangkaian tes rumit dengan penuh kehati-hatian, akhirnya vaksin Sinovac dinyatakan aman untuk diberikan kepada anak-anak usia sekolah dasar. Betul banget. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia ini menyambut baik hal ini dan mendorong para orang tua untuk jangan ragu mengajak anaknya divaksin. Terlebih lagi sebagian besar anak-anak imunnya lebih kuat dari orang dewasa, sehingga bila terpapar virus COVID, kebanyakan tanpa gejala dan lebih rentan menularkan pada orang dewasa. Iya, betul banget. Nah, itu kan kalau misalnya yang bahaya tuh kalau OTG. Orang tanpa gejala. Oh, betul. Karena nggak ketahuan. Betul. Kalau yang bergejala kan bisa diisolasi, ketahuan nih ada kayak penciumannya hilang, demam, rasa. iya, bisa diisolasi. Kalau yang OTG masih dilakban. Masih dilakban. Gitu maksudnya ya kan. Jadi makanya cepat-cepat divaksin supaya tidak menularkan kepada ayah, bunda ataupun eyang-eyangnya di rumah. Dan juga bicara soal vaksinasi, ada nih beberapa pantangan yang kadang diabaikan oleh pasien. Makanya nih ada beberapa hal yang harus diingatkan dan juga diperhatikan setelah vaksin ataupun sebelum vaksin. Jadi untuk membentuk antibodi yang maksimal pasca vaksinasi, ada beberapa hal yang pantang dilakukan seseorang setelah menerima suntikan vaksin. Dilansir dari berbagai sumber, kami rangkumkan untuk Anda nih. Yang pertama adalah jangan minum alkohol. Daripada mabora-mabora habis vaksin, disarankan untuk minum banyak air putih saja. Betul. Apalagi minum hand sanitizer. Bagus buat tangan, tangan nggak bagus buat
buat lambung kan? Nggak bagus. Nanti lambung lu keset ya. Dan wangi. Betul. Biasanya kan kalau ini wangi. Iya. Ini pas minum wangi. Nggak bisa kecium dong, Pak. Tiba-tiba lu keluar dari udang lu gimana sih? Nggak bisa ya. Yang kedua, jangan makan makanan yang berlemak ya, atau lemaknya lemak jahat, oke? Karena nggak semua lemak itu baik. Lemak tuh sama aja kayak teman. Ada yang baik, ada yang pura-pura baik. Wah. Jadi mending makan makananlah yang gizinya seimbang. Betul kan? Ada apa lagi? Dan yang ketiga ini jangan ngerokok, Ki. Nah, ini kebiasaan nih kalau nunggu giliran vaksin malah ngerokok. Karena rokok selain mengganggu juga menurunkan kemampuan tubuh untuk menghasilkan antibodi. Betul. Jadi tadi udah jangan minum alkohol, terus juga jangan makan yang terlalu mengandung lemak jahat, jangan juga merokok, dan jangan beraktivitas yang berat-berat ya kan. Paling nggak buat 2-3 hari lah. Kalau emang kalian punya beban yang berat untuk menanggung beban keluarga, diredain dulu gitu. Istirahat dulu aja ya. Istirahat, tapi kalau ada kerjaan masuk ambil. Karena kalau nggak kerja bebannya tambah banyak lagi ya. Dan yang paling penting nih, jangan lupa tidurnya 7-8 jam sehari. Betul. Dan juga berolahraga, tapi yang ringan-ringan aja. Ya, jadi supaya kalian tetap stabil kesehatannya gitu ya kan. Jangan sampai terlalu stres. Apalagi sambil vaksin sambil ngumpet dari debt collector. Oke, satu ya kan, kejar-kejaran pasti ya kan. Ada apa lagi? Ini satu lagi nih. Jangan berpikir jika sudah divaksin berarti kebal terhadap virus corona ya. Vaksin hanya melindungi kita dari gejala serius hingga kematian ketika terpapar virus jahat ini, Ki. Ini tuh men lu cerdas ya kan. Baca ya. Nah, kita juga punya berita, ada kebijakan baru yaitu YouTube tak bayar konten anak berkualitas rendah. Nah, ini berita buat kalian nih para konten kreator, terutama untuk yang suka mengeksploitasi anak. Bukan deng. Serem banget dong. Bukan. Maksudnya suka mengupload konten untuk anak-anak. Jadi ada kebijakan baru dari YouTube yang tidak akan membayar untuk konten anak yang berkualitas rendah. Apalagi masih 3GP ya. Rendah bener. Maksudnya kualitas rendah ini adalah mencakup video yang terlalu komersil dan juga mendorong perilaku anak ke hal-hal yang buruk gitu. Kayak misalnya ada yang squishy dirobek-robek, itu nggak boleh. Itu perlakuan yang buruk. Iya, jadi kan anak-anak minta beli squishy tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, dibuang-buang, masukin ke toilet tuh nggak bagus. Nggak bagus ya, apalagi dibuang ke pantai. Nah itu, aduh temen lu ya. Temen saya lagi. Karena saya tidak mendapatkan monetize, jadi akun YouTube juga akan memberikan sanksi, yaitu penghapusan akun dari program mitra YouTube. Jadi hal ini adalah bagian dari upaya YouTube untuk meningkatkan kenyamanan YouTube dan YouTube Kids sebagai platform yang ramah anak dan keluarga. Betul. Jadi kalau bisa bikin konten harus yang bagus-bagus aja, yang mendidik, jangan yang mendadak. Asal-asalan. Iya, kan tahu doang yang mendadak. Betul, tahu bulat digoreng dadakan. Alright. Nah, juga bikin konten itu yang itu edukasi gitu loh. Tapi kalau ada tuh konten artis ya, dia tuh kayak cium-cium artis gitu. Iya, kayak ada cium-ciuman cowok-cowok ganteng. Bener, gitu. itu sok kecantikan banget tuh orangnya ya kan. Katanya sekarang kan udah semua aktor ya, katanya mau kameramen juga. Nah itu jangan ya, jangan ditiru yang berkualitas aja, yang bisa memberikan edukasi. Bener. Gitu kan. Tapi jangan lupain juga bahwa para content creator ini hidupnya kan dari AdSense. Betul banget. Termasuk kita berdua kan. Ya maaf ya kalau ada konten-konten yang gak mendidik. Tapi selalu saya kasih warning 18 tahun ke atas. Iya benar selalu diinin sama dia. Oke, tapi hati-hati juga ya. Jadi ada peraturan juga, pedoman juga harus jelas. Jangan terlalu abu-abu sehingga ada pasal-pasal karet yang akan merugikan konten kreator yang berkualitas. Ini harus dipelajari buat kita berdua juga nih ya kan. Nah itu tadi beberapa berita-berita yang unik dan menarik yang udah kita bacain. Jadi jangan kemana-mana, nanti ada segmen-segmen seru lainnya. Pastinya Tetap di Ngoceh.